Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Seorang mukmin hidupnya diciptakan dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai tujuan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma." Paketnya ketika kita diciptakan maka pasti ada tujuan yang sudah juga disiapkan dan kita tinggal mengikuti saja. Sehingga kalau kita mungkin sering mendapatkan pelajaran dari konsep-konsep pengembangan diri, misalnya yang pernah kita dengar mungkin dari Stephen Covey dalam konsep Seven Habits. Betul bahwa kita memang harus memulai langkah-langkah perubahan hidup itu dari pikiran, akhir dari tujuan kita. Tapi bukan berarti kita harus mencari apa tujuan itu. Kenapa? Karena seorang mukmin sudah disiapkan tujuannya oleh Allah. Kesalahan terbesar kita adalah ketika kita harus mencari-cari, itu bikin pusing. Padahal kita hanya tinggal menggali dan mengikuti apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa Allah mengatakan mempertanyakan, ya. Apakah kita ini mengira bahwa hidup kita ini sia-sia begitu aja diciptakan tanpa tujuan? Tidak. Maka hidup kita yang bahagia, sukses, mulia adalah hidup yang kita titi, kita langkahi setiap tahap-tahapan kehidupan itu dengan tujuan yang benar. Mengarah kepada tujuan yang benar dengan cara yang benar. Nah, sahabat sekalian yang Allah muliakan, dan ketika kita bicara tentang tujuan, maka tidak lain secara sederhana, seluruh kehidupan ini tujuannya adalah akhirat. Dunia bukan tempat tujuan akhir kita. Apapun yang kita capai di dunia, itu hanya sebagai perantara untuk mencapai tujuan di akhirat. Dan seperti apa seorang mukmin harus mencapai tujuan di akhiratnya? Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Perhatikan baik-baik. Kita harus paham dan harus terhujam dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam perasaan kita, dalam seluruh gerak tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita omongkan, apa yang kita wujudkan, semuanya harus mengarah kepada konsep ini. Tujuannya kita adalah ridho Allah. Ini selama kehidupan kita cuma dianggap sebagai semua lip service. Lip service jadi cuma sekedar diomongin, cuma sekedar konsep teori. Tapi belum menghujam menjadi keyakinan kita yang mendalam. Nah, jadi jelas tentuannya bahwa tujuan hidup kita adalah ridho Allah. Dan untuk bisa mendapatkan ridho Allah, ya, nanti ada langkah-langkahnya yang harus kita tempuh. Namun yang harus kita pahami adalah ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka kita akan digolongkan sebagai golongan hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga, layak untuk masuk surga. Perhatikan baik-baik firman Allah ini, bahwa ya, ridho Allah itu bersama dengan rahmat, tentu saja satu paket, ya. Itu diberikan sebagai karunia yang tertinggi. Karunia yang sebesar-besarnya. Yang menggembirakan kita, yang membuat kita berbinar-binar, mendambakan adalah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita ke surga. Nah, inilah yang menjadi tujuan puncak kita dalam hidup. Ultimate goal, tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata meskipun ini adalah sesuatu yang sangat nikmat, Allah masih ingin menyempurnakan ridhonya buat orang-orang yang beriman, yang dimasukkan ke surga dengan cara apa? Dengan diberikan bonus, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, maka sehebat apapun kenikmatan di surga menjadi tidak ada apa-apanya, menjadi sangat kecil. Dan tentu saja bicara tentang kenikmatan surga, ya Al-Quran juga membingkai, ya. Ini bicara soal orientasi dan tujuan hidup kita adalah itu bukan cuma kita sendiri sebagai pribadi, tapi juga harus bersama dengan keluarga. Jadi bicara soal tujuan, bukan tujuan yang
Hanya kita jalani sendiri, kita capai sendiri, tapi kita capai bersama dengan keluarga, orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita akan dikumpulkan, dipertemukan di surga nanti. Nah, maka kalau ini betul-betul menjadi tujuan kita, harus betul-betul kita hujamkan. Ya. Cita-cita ini harus menjadi hasrat kita. Di surga kita ingin mendapatkan apa aja. Dari sekarang, semua langkah-langkah hidup kita akan mengarah ke sini. Menuju ke sini. Dalam rangka mencapai ini. Semua tindak tanduk kita harus connect, harus sesuai dengan tujuan ini. Yaitu nanti kita dimasukkan ke surga. Kemudian kita akan mendapatkan bonus melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bisa bertemu, ya, bercengkerama dengan orang-orang yang soleh, kekasih Allah, Rasulullah SAW, para anbiya, orang-orang soleh. Ya, kita ingin pasti ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, dan seterusnya. Ketemu dengan para syuhada, para sahabat, orang-orang soleh. Dan itu hanya akan terwujud kalau kita bisa masuk surga. Maka ini harus menjadi hasrat kita. Bicara soal tujuan adalah bicara soal hasrat, idam-idaman. Dan kemudian kita juga akan diberikan cahaya yang membuat para anbiya pun cemburu. Kita berkumpul dengan keluarga, orang tua, kita memberikan mahkota buat orang tua. Dan berikutnya, bukan cuma di surga, sebelum masuk surga di padang mahsyar, kita pun mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat. Dan ini yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, idam-idaman kita. Yaitu kita nanti di padang mahsyar digolongkan ke dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah panas terik yang sangat luar biasa, matahari cuma 1 mil. Ya, orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing, luar biasa. Dalam keadaan yang sangat haus mencekik, kita pun akan diberikan minuman surga dari telaga Al-Kautsar, dari tangan Rasulullah SAW langsung. Tidakkah ini menjadi idaman kita? Dan kemudian kita juga akan dimudahkan dalam hisab, dengan diberikan kitab catatan kita dari sebelah kanan. Kemudian kita juga dalam kondisi terdesak, kita banyak amal yang belum sempurna, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya kalau lancar kita akan masuk surga melalui Shiratal Mustaqim dengan mudah, dengan ringan. Dan kita pun nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan dengan bentuk yang paling terbaik kita. Ini yang harus menjadi tujuan kita, harapan kita. Dan sebelum sampai ke padang mahsyar, maka kita akan sampai di alam barzah. Di situ pun kita harus menginginkan, harus mencita-citakan, harus jadi tujuan dan hasrat kita, idam-idaman kita. Nanti di alam barzah kita akan mendapatkan kesejukan, ya, tempat yang luas dan penuh dengan cahaya, bertabur cahaya. Mampu menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur dengan lancar dan gembira. Kemudian sepanjang kita menunggu dalam waktu yang lama di alam barzah itu diperlihatkan gambaran surga setiap pagi dan petang. Keindahannya, kelezatannya, kecantikannya, dan segala macam. Kemudian kita juga akan didampingi oleh amal soleh kita yang nanti wujudnya berupa makhluk yang sangat tampan atau cantik dan harum. Luar biasa. Dan sepanjang itu kita terus mendapatkan aliran pahala dari amal-amal soleh kita, amal jariah kita di dunia. Inilah idam-idaman kita. Dan begitu juga sebelum kita masuk ke alam barzah, yaitu pada saat ajal tiba, kita berharap, kita bercita-cita, berkeinginan betul agar nanti pada saat kita meninggal dunia, kita husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan lancar, dengan tenang. Kemudian kematian kita juga dirindukan oleh banyak orang, ditangisi oleh banyak orang. Kenapa? Karena banyaknya kebaikan-kebaikan kita, manfaat kita yang telah kita berikan kepada masyarakat. Dan kemudian juga kita akan disolatkan oleh sebanyak-banyaknya orang. Kemudian kita juga bisa mewariskan harta yang berkah, ilmu, dan amal yang bermanfaat buat banyak orang. Inilah yang seharusnya menjadi rangkaian tujuan dan harapan kita sebagai seorang mukmin. Pastinya kita juga ingin supaya ketika meninggal dunia nanti kita nggak punya utang, nggak punya dendam sama sekali dengan seorang pun manusia di muka bumi. Nah, tapi selain dari tujuan puncak, tujuan utama itu, yaitu tujuan yang ada di akhirat, kan tadi kita sudah bilang, di dunia ini kita cuma sementara, kita akan masuk ke akhirat. Maka kita harus juga bisa berhasil mencapai tujuan-tujuan antara. Kita harus mengidam-idamkan mencapai tujuan antara. Yaitu apa? Tujuan berupa kita bisa ridho